Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam teman-teman semua. Eh, Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas kelompok tahap 2 kami, yaitu di mana saya ingin memperkenalkan saya dan teman-teman saya sendiri, di mana ada Ashar, Prayoga, ada Izzat Kolbi, ada Nazun Hafiz, dan saya sendiri Rena Asria Putra. Baik, mungkin kita bisa lanjut ke nomor 1. Nah, dari eh, dari tugas kelompok tahap 1 ini diminta untuk membuat suatu studi kasus sistem pengendalian, di mana dalam studi kasus ini kita akan mengidentifikasi sistem kontrol untuk suspensi, menyediakan stabilitas, kenyamanan, dan karakteristik penanganan dengan mengontrol gerakan dan redaman suspensi kendaraan. Sistem kontrol ini bertujuan untuk meminimalkan efek gangguan jalan dan meningkatkan kenyamanan berkendara dengan menyesuaikan gaya redaman sistem suspensi. Nah, selanjutnya dinamika dari sistem suspensi ini dapat dimodelkan menggunakan persamaan diferensial kedua, di mana di sini kami ada persamaannya, berikut persamaannya. Terus di mana M itu massa tubuh kendaraan, X itu pergeseran sistem suspensi dari posisi keseimbangan, C itu koefisien redaman, K itu konstanta pegas, FT itu gaya yang diterapkan pada sistem suspensi, biasanya dihasilkan oleh aktuator atau sensor. Lalu lanjut ke persamaan tadi, di mana ada MS kuadrat XS tambah CSX tambah KX sama dengan FS. Nah, setelah itu dengan mengatur ulang persamaan dan mencari fungsi transfer GS sama dengan XS per FS, kita memiliki di mana GS XS per FS itu K per MS kuadrat tambah CS tambah K. Sama dengan 5.000 per 1.000 S kuadrat tambah 50 S tambah 5.000. Selanjutnya mungkin dari sekarang oleh saya. eh, untuk sistem order tersebut, carilah akar-akar pol dari persamaan loop tersebut dan gambarkan secara analitis posisi akar tersebut. Persamaannya adalah ini G sama dengan 5.000 per 1.000 S kuadrat plus 50 S plus 5.000. Nah, diperoleh persamaan loop akar-akarnya menjadi min 0,025 plus minus 2,234 J. Terus damping rasionya diperoleh juga, zeta sama dengan 0,353 dan omega n 70,71, rise time sebesar 0,0254, peak time 4,552, dan victim ya eh, omega d-nya adalah 4,552, terus settling time 0,16, dan overshootnya 30,560%. Selanjutnya untuk menggunakan software MATLAB dan Octave, ulangi pertanyaan nomor 2, dan ini kode yang digunakan ya, terus diperoleh plot seperti ini. Terus dari plot tersebut kita dapat memperkirakan rise time dan peak time-nya menggunakan grafik. Di sini tertulis peak amplitude-nya 1,97 dan time-nya 1,4, dan untuk uh, race time-nya sebesar 0,708. Dan di sini dari perhitungan menggunakan programnya, race time sebesar 0,71 dan peak time sebesar 1,4. Oke, selanjutnya dengan menggunakan Simulink atau Skylab Xcos, ulangi pertanyaan nomor 2 dengan membuat diagram blok dan tampilkan plot respon unit tangga atau step respon. Perkirakan nilai rise time dan peak time dari plot yang Anda buat. Jadi di sini ada diagram bloknya, ada blok step function, kemudian transfer functionnya, kemudian ada grafiknya, ada scope dan ada clocknya. Kemudian setelah di run akan didapatkan grafik step respon yang seperti ini, dan kemudian di bawahnya di sini kita bisa memperkirakan
bahwa rise time berada di sekitar 0,83 second dan peak time-nya ada di sekitar 1,4 second. Lanjut ke tugas kelompok tahap 2. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan tugas kelompok tahap 2 kami, yaitu sebagai berikut. Next. Di mana tugas tahap 2 ini adalah lanjutan dari tugas tahap pertama, di mana persamaan GS yang kita miliki itu sama dengan persamaan GS yang kita gunakan pada tahap 1. Nah, untuk nomor 1 dari persamaan GS yang telah didapatkan, buatlah grafik tempat kedudukan akarnya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari jumlah cabang, di mana GS sama dengan 5 per S kuadrat tambah 0,05 S tambah 5. Nah, di sini kita harus mencari akar-akarnya terlebih dahulu, yaitu S1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Setelah itu akan kita dapatkan min 0,025 plus minus 2,235 J. Di mana J di sini dimaksudkan adalah bilangan imajiner, yaitu S1-nya minus 0,025 dikurang 2,235 J, dan S2-nya itu min 0,025 tambah 2,235 J. Didapat jumlah cabangnya itu sama dengan maksimal pol sama zeronya itu 2 sama 0. Jadi jumlah cabangnya itu adalah 2. Selanjutnya kita mencari jumlah asimtot dengan rumus R sama dengan orde denumerator dikurang orde numerator, di mana pada bilangan penyebut ordenya adalah 2 dan bilangan pembilang itu ordenya adalah 0, yaitu 2 kurang 0 sama dengan 2. Lalu selanjutnya kita mencari sentroid dari asimtot, di mana sentroid asimtot itu rumusnya adalah sigma nilai pol dikurang sigma nilai 0 per P dikurang Z. Nah, kita dapat tadi nilai polnya itu 0,025 min 0,025 dikurang 2,235 J tambah min 0,025 tambah 2,235 J per 2 dikurang 0. Nah, di sini yang bilangan imajinernya habis, berarti tinggal 0,025 dibagi 2. Jadinya min 0,025. Selanjutnya kita mencari besar sudut asimtot, di mana alfa sama dengan 2K ditambah 1 per P dikurang Z dikali plus minus 180 derajat. Nah, alfa di sini kita dapat kurang lebih plus minus 90 derajat. Selanjutnya dilanjutkan. Maaf, jadi di sini juga ada grafik dari tempat kedudukan akar, di mana root locus of GSHS-nya itu ada di gambar berikut ini. Baik, selanjutnya untuk nomor 2 adalah desainlah sistem GS dengan kriteria yang Anda tentukan sendiri. Gunakan metode tempat kedudukan akar untuk mendesain kompresator yang diperlukan. Nah, jadi pertama adalah menentukan kriteria yang diinginkan, yaitu kami menentukan settling time maksimum 1,5 detik, damping ratio 0,9, overshoot maksimum 15%, dan kesalahan steady state maksimum 0,1. Terus dari persamaan awal akan diperoleh persamaan karakteristik, yaitu S kuadrat plus 0,05 S plus 5. Terus mencari tempat kedudukan akar yang baru, yaitu tempat kedudukan akar berada di min zeta omega n plus j omega n akar 1 min zeta kuadrat. Dengan nilai damping rasio zeta yang berubah jadi 0,9 dan omega n tetap di angka akar 0,5 atau 2,236. Nah, desain kompensator yang digunakan adalah kompensator PD dengan faktor penguatan proporsional Kp dan faktor penguatan derivatif Kd. Nah, fungsi transfer kompensator PD adalah ini CS sama dengan Kp plus Kd dikali S. Nah, untuk memenuhi kriteria tertentu, kita dapat menggunakan rumus di bawah ini, yaitu untuk Kp adalah 2 zeta omega n. Jadi hasilnya sebesar 4,024 dan Kd omega n kuadrat per 2 yang hasilnya 2,5. Nah, dari situ akan terbentuk fungsi transfer baru GCS, kemudian GS lama atau dikali CS.
Nah, dari hasil tersebut, persamaan gas yang baru adalah 12,62 S plus 20,12 per S kuadrat plus 0,05 S plus 5. Oke, selanjutnya di nomor 3 itu gunakan PID untuk memperbaiki performa sistem GS dan bandingkan dengan kompensator yang ada. Jadi salah satu tujuan untuk penambahan PID control pada sistem itu adalah untuk mempersingkat waktu race time yang dihasilkan oleh sistem. Selain itu PID control juga dapat meningkatkan kinerja sistem dan mengurangi nilai overshoot sehingga sistem ini lebih cepat mencapai kondisi steady state, kondisi. Nah, berdasarkan hasil dari tahap 1 tadi, kami mendapatkan bahwa race time yang telah dipilih itu sekitar 0,83 detik dan terdapat steady state error yang mendekati nilai 1. Oleh karena itu juga kami memutuskan untuk menggunakan PID control guna memastikan sistem tersebut tuh dapat beroperasi dengan baik, optimal, dan cepat. Next. Nah, ini gambaran PID sistemnya. Kita asumsikan KI dan KD-nya 0 ya. Nah, itu maka persamaan open loop-nya bakal menjadi KP per 100 S kuadrat tambah 50 S tambah 5000 plus KP ditambah KP. Habis itu dengan pakai metode Rutherford dapat ditemukan juga nilai KP-nya sebagai berikut dengan syarat KP-nya harus lebih besar dari minus 5000. Nah, bawah lagi. Nah, kita ambil contoh misalnya KP-nya sama dengan 1, terus kita tentuin lah frekuensi osilasinya dengan omega sebesar 7,07 radian per second dan PCR-nya 0,14 second. Terus kita temuin juga nilai KP, habis itu nilai KI dan nilai KD-nya. Dengan KP sebesar 0,6, KD sebesar 0,105, dan KI sebesar 8,57. Jadi KP itu atau proportional gain itu buat kontrol sejauh mana sih respon sistem itu berbanding lurus dengan selisih antara set point dan output sistem. Tapi nilai KP yang besar tuh bakal ngasilin respon yang lebih cepat, tapi mungkin juga nyebabin overshoot atau osilasi. Habis itu kalau KI itu integral gain itu mengontrol sejauh mana sistem itu mengakumulasi kesalahan selama waktu tertentu lah. Ini buat bantu menghilangin dari steady state error tadi. Habis itu kalau yang KD atau differential gain itu tujuannya buat mengontrol respon terhadap perubahan cepat dari kesalahan-kesalahan yang ada lah. Ini juga bantu buat ngeredam osilasi dan ngatur kecepatan respon sistem. Gitu sih. Ya, nomor 4 terakhir dengan menggunakan MATLAB atau Skylab. Di sini kita mencari grafik tempat kedudukan akar. Yang pertama tadi seperti yang sudah ditunjukkan di atas, di sini ada grafik root locusnya. Kemudian di bawah juga ada source code-nya untuk MATLAB, dan kemudian kita juga bikin diagram block untuk PID controller dengan menggunakan Skylab Xcos. Di sini ada step function, kemudian block sum, kemudian PID, transfer functionnya, kemudian scope, clock, dan ada gain block untuk membuat closed loop transfer function. Kemudian setelah di run akan didapatkan grafik PID controller. Jadi grafik PID ini dipengaruhi oleh proporsional, integral, dan derivatif dari sistemnya. Tujuannya untuk mempersingkat price time dan meningkatkan kinerja dari GS. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.